Sabe, Berimba Kareba Komiu. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seekor paus sperma terdampar dan mati di Pantai Harmoni, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol. Siswi SMKN 2 Palu dinonaktifkan dari ketua OSIS karena protes pungutan liar di sekolahnya. Ratusan warga mendatangi lokasi layanan kependudukan gratis yang disediakan Pemkab Buol. Warga Desa Harmoni, Kecamatan Paleleh Barat dikejutkan dengan penemuan seekor paus sperma yang terdampak di pesisir pantai. Ikan berukuran raksasa itu akhirnya mati, diduga akibat luka tusuk di bagian kepalanya. Pantai Desa Harmoni mendadak ramai oleh puluhan warga. Mereka penasaran ingin melihat seekor mamalia raksasa yang terdampar di pantai. Paus dengan panjang hampir 9 meter ini pertama kali ditemukan seorang nelayan yang sedang memancing di Pantai Desa Harmoni. Penemuan itu langsung dilaporkan ke warga desa dan aparat terkait. Saat tiba di lokasi, ikan paus tersebut dalam kondisi masih hidup. Namun saat dilakukan proses evakuasi kembali ke laut, ikan yang diperkirakan beratnya 3 ton ini akhirnya mati. Paus ini pertama kali ditemukan warga sekitar pukul 12.30 WITA di pantai Dusun 2 Desa Harmoni. Kondisinya sudah sangat lemah hingga akhirnya terdampar. Kami setempat berusaha menyelamatkan bersama warga, tetapi sayangnya paus itu tidak bisa bertahan dan akhirnya mati. Warga bersama instansi terkait langsung mengevakuasi dan mengubur paus tersebut. Pihak Dinas Perikanan Kabupaten Buol menduga jika paus tersebut sebelumnya diburu dan ditombak di laut, namun tidak langsung mati. Karena kondisinya terluka dan fisiknya semakin melemah, sehingga paus tersebut terbawa arus ke pantai dan terdampar. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Buol. Siswi SMK Negeri 2 Palu, Alia Anggraini, dinonaktifkan dari jabatannya selaku Ketua OSIS lantaran mengkritisi kebijakan sekolah terkait pungutan liar. Tidak hanya itu, Alia juga mendapatkan intimidasi dan nyaris dikeluarkan dari sekolah tersebut. Kasus yang menimpa Alia ini bermula ketika ia dan sejumlah rekannya memprotes kebijakan pimpinan sekolah September 2024 lalu yang melakukan pungutan sebesar Rp250.000 untuk biaya kursus bahasa Inggris. Pihak sekolah pun memanggil Alia dan rekannya untuk meminta maaf atas protes tersebut. Protes ini kemudian berlanjut hingga ke kantor DPRD Sulawesi Tengah. Aksi tersebut dinilai pihak sekolah sebagai bentuk pencemaran nama baik sekolah. Buntutnya, Alia dicopot dari jabatannya selaku Ketua OSIS dan bahkan menerima kabar namanya sudah dicoret dari sekolah. Iya, jadi kemarin setelah dikeluarkan saya sudah melapor ke Kepala Bidang SMK di Dinas Pendidikan. Jadi keputusannya pihak sekolah tidak bisa mengeluarkan saya. Makanya saya masih bersekolah seperti biasa. Berarti ada itu ya? Iya. Tulisan bahwa dikeluarkan itu sebelumnya? Ada. Iya, betul. Berarti Mas Ulang setelah lapor ke Kabit SMK? Iya, betul. Alia kesini pihak sekolah tahu? Mungkin dari pihak sekolah tahu Kak, karena mereka yang menginformasikan undangannya. Oh, ya. Kalau setelah ini mungkin menunggu hasil dari inspektorat dulu Kak, karena kan mereka masih berproses juga. Jadi mungkin kita menunggu hasilnya saja dulu. Alia pun melaporkan kasus tersebut ke pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Pihak sekolah diminta untuk mengembalikan posisi Alia sebagai Ketua OSIS. Kasus ini juga telah dilaporkan ke pihak Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi kita proses dulu. Ini teman-teman lihat sendiri prosesnya sudah berjalan. Kemudian setelah itu pasti sama tim dikaji, disandingkan dengan aturan, barulah kita memberikan rekomendasi dan nanti dari inspektur akan memberikan laporannya kepada gubernur. Baik. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 2 Palu Lodi Surentu membenarkan telah menonaktifkan Alia Anggraini sebagai Ketua OSIS.
Namun, ia membantah telah mengeluarkan Alia dari sekolah. Lodi enggan berkomentar saat ditanya alasan pencopotan Alia dari jabatan selaku ketua OSIS. Dan sehubungan dengan pemberitaan yang mengatakan bahwa dia ini dikeluarkan, maka itu yang totally that is not true. Itu sangat tidak benar, bertentangan dengan kenyataan. Hari di mana pertemuan dengan orang tua siswa, kita dalam usaha untuk pembinaan anak ini sudah memanggil orang tuanya sebelumnya. Namun, ya oleh karena orang tuanya tidak diberitahu sehingga nanti minggu depannya baru berikut. Tapi sekali lagi saya tidak mau mengisahkan terlalu jauh. Intinya adalah seandainya pemberitaan di luar mengatakan bahwa anak ini dikeluarkan, bisa dicek di kelas. Tim Inspektorat Sulawesi Tengah saat ini melakukan proses investigasi dengan memeriksa dan memintai keterangan 5 orang. Mereka adalah Alia Anggraini, Ketua dan Wakil Ketua Komite SMKN 2 Palu, Bendahara SMKN 2 Palu, serta Guru Bahasa Inggris SMKN 2 Palu. Salika Salsabilah melaporkan dari Palu. Salah satu tanaman pangan yang banyak diminati masyarakat Kota Palu adalah jagung. Komoditas ini cukup menjanjikan, sehingga banyak ditanam petani. Apalagi masa panen jagung yang tidak butuh waktu lama. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu turut mendorong pengembangan jagung. Para penyuluh secara rutin melakukan sosialisasi pembibitan jagung kepada para petani di Kota Palu. Seperti yang dilakukan kepada petani di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, dengan mensosialisasikan jagung jenis baru. Jagung pulut dengan selingan warna ungu pada biji buahnya ini disebut para petani dengan jagung rasanya manis cap panah merah. Pembinaan pun diberikan kepada petani dalam bentuk kebun demplot. Pada panen perdana cukup memuaskan dan langsung diborong distributor. Biasa mengenalkan produk dalam bentuk demplot. Nah, jadi Pak, yang lahan yang dilihat sama teman-teman ini adalah lahan demplot jagung pulut rasanya F1, produk baru dari cap panah merah. Untuk wilayah Palu ini baru rutin saya kenalkan kurang lebih 6-1 tahun terakhir ini supaya bisa ditahu dan dikenal oleh para petani dan juga masyarakat yang konsumsi. Kalau perawatannya ini sebenarnya cukup mudah, tidak terlalu rumit kayak tanaman lainnya. Jadi petani itu perlu mempersiapkan lahan, kemudian setelah dipersiapkan lahannya dibuat bedengan, kemudian setelah buat bedengan benihnya ditanam dengan jarak tertentu, kemudian sambil dirawat, diberi pupuk, dikendalikan hama sama penyakitnya, kemudian tiba umur sekitar 60-63 hari, tanamannya sudah bisa dipanen. Jagung jenis ini disebut mengandung zat antosianin yang mampu mencegah penyakit kanker. Jagung pulut manis ini termasuk dalam jenis jagung premium yang diburu masyarakat. Petani binaan demplot jagung ini pun mengaku bersyukur pada panen pertamanya mendapat kualitas yang baik. Per karung dirinya bisa menjual jagungnya dengan harga sampai Rp300.000. Kebetulan baru pertama kali ini juga saya tanam. Kalau yang lain ya pernah mungkin untuk pelindung tanaman lah di pematang. Permintaan pasar sendiri sudah ada, Pak? Permintaan pasar ini kebetulan tadi bos saya panenkan 2 karung kurang. Ini nelpon suruh panenkan lagi. Berarti baru-baru ini nelpon suruh panenkan lagi. Sekali panen bisa dapat berapa? Kalau satu bungkus itu minimal 6 sampai ya 5-6 karung lah. Kalau 7 karung sudah lumayan bagus itu. Para petani yang memilih untuk menanam jagung cukup menyediakan lahan dan melakukan penanaman hingga perawatan secara berkala. Produksi jagung jenis ini memakan waktu 63 hari hingga masa panen. Hadirnya jenis jagung pulut baru ini diharapkan menjadi komoditas baru yang bisa mendatangkan keuntungan bagi para petani. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.